Kalau untuk retaknya sebenarnya dari dulu emang sering ngeretakin teman-teman, cuman itu yang yang abal-abal banget lah. Pas COVID itu di rumah kan nggak boleh kemana-mana, jadi semakin sering YouTubean macam-macam. Melihatlah aku ke Bim Saryo dan kawan-kawannya lah, banyak lah channel-channel YouTube yang itu, semakin tertarik di situ. Terus datanglah keretakin di tour ke Semarang, terus sambil aku jadi pasien, terapi juga. Nanya-nanya lah akhirnya, gimana sih caranya, ternyata gampang dan itu terbuka lebar banget kesempatan itu. Terus jadilah coba dapat channel macam-macam, bawa ke gurunya ini gitu-gitu, akhirnya mantep buka sendiri akhir tahun lalu. Cuman untuk efektifnya baru di Februari ini, akhirnya ya udah buka aja, harus relax rumah saja ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, lemas. Kalau dibilang hobi sih memang hobi ngertekin teman-teman lah emang, karena satu suka sama suaranya gitu, sama suka sama ekspresinya mereka ketika enak lega atau mereka sembuh gitu, tuh aku suka bilang hobi. Cuman kalau dibilang pekerjaan, tadinya niatnya nggak kerja kan, emang kita cuman pengen bantuin orang aja lah, cuman dilalah gitu, ada the power of dilalah. Ke awal-awal punya sertifikat dan punya izin buat buka itu, yang datang dilalah orang-orang bisa dibilang selebgram lah, influencer dan kawan-kawan itu. Makanya dari situ bum langsung jadi gede, yang datang ke orang-orang awam jadi pada tahu, yang tadinya nggak kenal jadi tahu, macam-macam. Itu akhirnya bisa jadi pekerjaan. Gitu. Ini bisa disebut sebagai apa, Mas? Terapis. Terapis. Enak. Di beberapa kasus boleh aja langsung, tapi di beberapa kayak misalkan engkel yang lagi bengkak-bengkaknya itu nggak boleh, kayak harus nunggu dulu. Terus misalkan dia sakit punggungnya kenapa, misalkan aku sakit low back pain-nya sakit misalkan, tapi dia keadaan habis operasi atau apa, itu harus ada tenggang waktu tertentu sampai boleh tertekan. Emang nggak semua tak sikat, jadi biasa tak tanyain dulu. Itulah fungsinya, tiap mau reservasi dikasih form nama, usia, termasuk keluar sama riwayat, itu ditanyain dulu di awal gitu. Itu buat ngefilter aja sebenarnya. Terutama di sakit-sakit yang misalkan lehernya kaku atau apa. Jadi sistemku kayak ngajak ngobrol, tapi aku sekalian ngulik, wah ini tidurnya nggak teratur nih, ini badan ketinggian, loh iya mas bener semua. Nah itu dia masalahmu di leher gitu, karena kalau badan ketinggian tuh mempengaruhi ke bentuk bla 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 gitu tak jelasin semua memang kan. Terus misalkan frozen shoulder, nanti habis dikerap udah ringan, udah lebih ringan, itu harus nggak boleh angkat berat 6 jam 12 jam, itu tergantung sih nanti, tapi pasti dikasih tahu gitu. Itu berasal dari pengalaman pasien satu dan pasien lainnya, Mas? Sama pengalaman pribadi juga kan, pernah juga kayak gitu pasti. Kalau saya ikut gerak, kepalanya pelan saja. 1, 2, 3, buat yang pengen di rumah misalkan tertutup sendiri, itu paling cari yang aman-aman aja lah, kayak jari lah, leher mungkin yang gitu-gitu. Kalau aku lihat gerakan yang sekiranya butuh apa ya, resikonya terlalu tinggi atau gimana, nggak usah dilakuin. Itu satu. Kedua, jangan sering-sering, mending 3 minggu sampai 1 bulan sekali cukup, nggak usah sering-sering, nanti cepet keropos. Yang lucu-lucu paling itu kayak namanya di kita kan dikasih hentakan tuh badannya, gitu. Ada yang kentut lah, ada yang ngomong kebun binatang keluar semua, kayak gitu. Ora apa-apa mas, lost kewe, aku udah 3 tahun ini jadi anjing misalkan gitu. Ngiler lah dan ketiduran mungkin, itu banyak sebenarnya. Lucu-lucu. Tarif itu kalau sekarang diangkat 100, mulai dari 150 sekarang. Itu wajib DP dulu buat dapetin jadwal. Itu menghindari orang yang tadinya kan nggak ada DP-DP-an, yang langsung datang aja lah. Misalkan aku buka kota 5, ternyata yang butuh tuh 3 orang yang nggak dapat slot ini, mereka udah nggak DP macam-macam, ternyata nggak datang. Nah kita menanggulangi itu. Jadi kenapa sistem DP itu buat ngefilter lah orang-orang yang datang, biar yang pure pengen berobat aja gitu. Lebih banyak. Oke, itu kalau dipikir dari sisi ekonominya mungkin asik ya, cuman sehari misalkan aku kemampuan 10, tak paksain 15-20 misalkan, satu nanti nggak maksimal ke merekanya, kayak sia-sia, aduh nggak bayar, nggak enak lah ya, berat gitu lah. Kedua, balik lagi aku kan nggak yang keburu-buru banget, jadi tiap pasien 15 menit toh, 10 menit toh, aku lebih suka ngobrol, jadi
lebih suka pasien-pasien yang dikit aja tapi kita berkualitas kayak jadi teman lah, jadi apa gitu. Jadi untuk dibanyakin yang mungkin nggak dulu deh. Mending dibanyakin terapisnya aja. Gitu. Oh iya, di kanan kiri kena semua. Terus ada kotak, kotak. Oke, dah turunin aja. Untuk di Semarang itu kan setelah ngerasain sendiri, walaupun aku termasuk yang pemula ya, pasien ternyata sebanyak itu, entah itu benar-benar butuh atau emang penasaran, itu sebanyak itu, tapi terapis sedikit banget. Dan nanti pengen itu ke depan tuh semakin banyak terapis aja, ya semoga teman-teman bisa cukup legowo. Jadi kalau ada terapis baru itu bukan saingan, justru kita dibantu edukasi, bermanfaat buat orang lain. Jadi kan semakin banyak terapis, semakin banyak juga orang yang kebantu, makanya gitu sih. Ya mudah-mudahan ya aman sih.